Naskah Kota Kayu. Selamat menyaksikan. Maaf Nyonya, saya hanya menuruti apa yang menjadi perintah dari pengadilan saja. Lagi pula, suamimu yang bekerja menjadi sipir di sana sudah menyetujui apa yang menjadi putusan dari pengadilan. Jadi, saya harap Nyonya bisa bekerja sama dengan baik. Apalah daya, kami hanyalah rakyat kecil yang hidup dari berladang dan gaji seorang sipir. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Aku takut bila kami menolak, suamiku akan kehilangan pekerjaannya. Dan bila aku terima ia di sini, apa jaminan keselamatan bagi kamu? Sebagaimana kau tahu, ia adalah orang yang telah membunuh dokter Iko. Setiap beberapa hari sekali akan ada petugas yang berjaga di sini secara bergantian. Jadi Nyonya jangan khawatir, kami akan menjamin keselamatan keluarga Nyonya. Mengapa hanya beberapa hari sekali? Mengapa tidak setiap hari ada penjagaan? Apa kau mau keluargaku mati oleh wanita itu? Maaf Nyonya, saya tidak bisa melakukan itu karena keadaan di penjara sangatlah darurat. Banyak narapidana yang berontak belakangan ini, dan kami sedang mencari dalam kejadian itu. Maka dari itu, kami titipkan wanita itu di sini. Itu semua demi keamanan semua orang. Lagi pula, tak lama lagi dia akan dieksekusi. Jadi, tak lama juga kami titipkan dia di sini. Percaya Nyonya, dia pasti tak akan berani melakukan apa-apa. Berapa lama ia akan di sini? Kurang lebih 1 bulan. Baiklah kalau begitu Nyonya. Beberapa hari lagi kami akan kembali. Mari Nyonya. Permisi. Permisi. Ya, sebentar. Rupanya kalian. Masuk. Nak, tolong ambilkan makanan untuk kamu. Silakan. Sebagaimana saya katakan, saya akan kembali beberapa hari lagi. Tapi kedatangan kami kali ini dengan bawa seorang tamu untuk Nyonya. Itu orangnya. Maaf, aku tak bisa menyiapkan apa-apa. Belakangan ini kami sibuk di ladang. Sebentar lagi akan menyambut panen raya. Maka banyak hal yang harus kami siapkan. Ini hanya ada makanan kecil dan sedikit minuman. Kuharap bisa menggajal perut kalian setelah melakukan perjalanan kemarin. Apa kau yakin dia orang? Jangan lihat dari tubuh dan wajahnya. Kadang-kadang anjing yang kurus dengan raut wajah pilula yang sanggup memangsa ayam karangan remuk. Apalagi manusia Nyonya. Hati-hati dengan dia. Menurut penyidik, ia mampu mengakhiri nafas seorang dengan sebatang jerami. Kalau begitu, siapa yang akan berjaga di rumahku hari ini? Saya yang akan bertugas hari ini Nyonya. Baik kalau begitu, kau bisa berjaga di luar dan biarkan dia tidur di ruangan ini. Dan kau bisa masuk apabila aku mau manggil. Sekarang lepaskan tali di lengannya. Apa kau yakin Nyonya? Asal kau tahu Tuan, aku mampu membunuh serigala yang datang untuk memangsa hewan ternak di tempat ini. Masa hanya dengan gadis seperti dia, aku tak mampu mengatasinya. Biarkan kami berdua. Ada beberapa hal yang harus kutanyakan pada gadis ini. Jangan gagah seperti itu Nyonya. Ia adalah seorang difonis hukuman mati oleh pengadilan. Apa kau yakin mampu mengatasinya? Mengapa kau pilih rumahku untuk tempat ia tinggal apabila kau ragukan kemampuanku, Tuan? Aku bilang, tunggu di luar dan biarkan kami berdua. Baiklah Nyonya, saya akan menunggu di luar. Dan teman saya akan kembali untuk memberitahu pengadilan bahwa wanita itu telah tiba di rumah ini. Jika kau perlu bantuan, bisa kau teriak saja. Mari Nyonya. Makan. Berapa usiamu? 19. Dari mana kau berasal? Apa kau tahu bagaimana perasaan orang tuamu? Apakah penting tempatku berasal? Lagi pula, orang tuaku sudah pergi sejak aku masih kecil. Mereka meninggalkanku dan membiarkanku hidup dari rasa iba orang lain. Dan sejak itu, aku tak pernah diam di satu tempat. Maka aku tak tahu di mana asalku sebenarnya. Lalu pekerjaanmu selama ini? Menjadi pelayan dari satu rumah ke rumah lain untuk bertahan hidup. Namun rupanya pekerjaan itu pula yang mengakhiri hidupku. Kulihat bajumu tampak buruk sekali. Kotor, bau, dan sepertinya sudah lama tak diganti. Berapa lama kau
semenjak pengadilan memanggil. Pantas saja. Nak, tolong ambilkan pakaian yang ibu siapkan. Ini ibu, apakah Sudah, ia... berikan saja. Cepat kau mandi. Ganti pakaianmu dan cuci pakaian yang kau kenakan sekarang. Kamar mandinya ada di sebelah sana. Apa kau lihat dia, nak? Ibu ragu jika ia yang mengakhiri nyawa seorang dokter seperti yang dikatakan Fadil. Jika dilihat dari wajah dan postur tubuhnya, tak sedikit pun mengisyaratkan dia seorang pembunuh. Tapi, kadang jiwa seseorang bisa lebih kejam dibanding wajah dan tubuhnya. Kau ingat, anak tetangga kita yang waktu itu mencuri telur ayam di kandang belakang? Siapa sangka, wajah polos dan sopan menutupi sifat aslinya di kala malam datang. Entahlah. Namun ibu berharap tak terjadi hal buruk selama ia tinggal di sini. Dan kita tetap harus waspada. Jangan sampai lengah. Ibu takut dia melakukan seperti yang ia lakukan pada dokter itu. Sudah selesai. Malam ini bisa kau tidur di sini. Jangan sesekali kau berani masuk ke kamarku atau anakku. Jika kau berani, takkan segan aku melakukan apa yang kau lakukan pada dokter itu. Mengerti? Baiklah, aku mengerti. Baguslah jika kau mengerti. Sebenarnya aku dipaksa untuk menampungmu di sini. Dan kau juga terpaksa untuk mau ditampung di sini, bukan? Aku tak tahu bagaimana keahlianmu sebagai seorang pelayan sebelumnya. Apa kau bisa meminta dan meracik, memasak, memotong rumput dan mengurus hewan ternak? Aku mengerti, perempuan zaman sekarang tidak biasa memotong rumput dan mengurus hewan ternak. Tapi pekerjaan kami tidak sedikit, Nona. Itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari sebelum aku masuk penjara, Nyonya. Oh, bagus kalau begitu. Pokoknya kau harus bekerja sebagai balas jasa. Ya, kau harus membayar atas kerepotan yang kualami. Karena aku tak mau kau bermalas-malasan. Besok akan kutunjukkan hewan ternak kami. Dan sekarang istirahatlah. Karena banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan esok. Lelah sekali. Tak kusangka panen kali ini cukup meriah. Benar, Bu. Sepertinya nasib baik sedang menghampiri kita tahun ini. Semoga keberuntungan ini akan terus datang ya, Bu. Semoga saja. Teruslah berdoa semoga keberuntungan ini terus datang. Hei, tak kusangka kau begitu lihai menggunakan sapi ini. Sampai-sampai kau mengalahkan hasil yang kumpulkan hari ini. Bisa kau ambilkan air? Kasihan ibuku tampak lelah sekali. Bilang saja kalau kau malas ke dapur. Jika bicara soal lelah, semua orang juga lelah. Bahkan adikmu ini yang kerjaannya hanya main juga lelah. Jangan biasakan dirimu itu malas. Ayo ambil saja airmu sendiri. Biarkan saya saja yang mengambilnya, Nyonya. Itu sudah menjadi tugas saya di sini. Sepasang tangan yang lihai bagi seorang perempuan seumurannya untuk menggunakan sabit. Tangan kirinya begitu kuat mencengkram jerami, dan tangan kanan mulai memotong jerami satu demi satu. Seperti apa? Sudahlah, jangan kau bahas itu lagi. Kau ibu selalu saja membuat ibumu ini merasa cemas. Akhir-akhir ini ibu berpikir, apakah benar ia yang membunuh dokter itu? Apabila iya, mengapa ia tak melakukannya pada kita? Padahal bisa saja ia mengakhiri kita lalu kabur dari sini. Apalagi para penjaga hanya datang beberapa hari sekali, dan itu pun hanya menumpang makan dan tidur saja. bukan maksudku menyuruh para agar kembali berapi, Bu. Tapi setidaknya kita mesti selalu waspada. Bisa saja ia hanya berpura-pura baik untuk menyusun strategi untuk melakukan hal buruk pada kita, Bu. Sudah, jangan bahas itu lagi. Lebih baik kau belajar padanya bagaimana cara mengurus rumah, bukan hanya menggunjingkan hal yang tidak perlu. Ingat, seekor harimau takkan menyergap seekor rusa langsung di depan matanya. Tapi ia akan mengendap-endap dan menunggu sampai sang rusa lengah. Setelah lengah, maka ia akan berlari dan menancapkan cakar dan taring kepada rusa, sampai rusa itu tak berdaya. Aku hanya mengingatkanmu, Bu, jangan sampai kita seperti rusa tersebut.
karena terlalu asik mengunyah rumput sampai tak sadar bahwa maut mengintai di belakang kita. Aku buatkan teh. Barangkali bisa meredakan penat kalian. Ada yang kalian butuhkan lagi? Terima kasih. Ini saja sudah cukup. Oh iya, aku harus memerah susu di kandang belakang. Dan kau bereskan rumah selama aku menyelesaikan pekerjaan. Kayu bakar yang waktu itu terkena badai sepertinya sudah mulai kering kembali. Segera taruh di tempatnya. Jangan sampai terkena hujan lagi. Kulihat awan sedikit gelap di utara. Mungkin hujan akan turun setelah matahari terbenam. Nak, ayo ikut ibu. Ibu butuh bantuan di belakang. Baik, Bu. Tolong! Tolong! Ada apa, Bu? Adikmu tak sadarkan diri karena panasnya tinggi sejak malam. Ibu takut kejadian ini terulang kembali seperti kakaknya dulu. Ada apa? Anakku demam dan suhu tubuhnya tak turun sejak malam. Celaka. Apakah ia tergigit hewan berbisa sewaktu kemarin di ladang? Jika ia terkena hewan berbisa, sudah sejak kemarin ia jatuh pingsan. Mana mungkin anak seumuran dia mau menahan bisa selama ini? Maaf, apakah kau bisa bantu aku panggilkan seseorang untuk mengantarkan putriku ke dokter? Baiklah. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan keluargamu. Kalau boleh aku tahu, siapa yang memasak belakangan ini di rumahmu? Perempuan itu. Karena belakangan ini aku sibuk di ladang. Si wanita pembunuh itu. Jangan-jangan kejadian ini ulah wanita itu. Mana mungkin? Hei, apakah kau sudah lupa? Atau jangan-jangan otakmu sudah dicuci oleh dia? Pengadilan memutuskan bahwa ia adalah wanita yang membunuh dokter itu. Apa kau pikir dia wanita baik-baik? Sudah 2 minggu ia di rumahku. Jika ia mau melakukannya, sudah sedari awal ia lakukan. Dan mengapa hanya putri ketigaku yang terkena? Padahal masih ada aku dan saudaranya yang memakan masakan itu. Jika benar ia memasukkan racun pada masakannya, harusnya aku dan semua keluargaku sudah mengalami hal yang sama seperti putriku ini. Ingat, ia adalah wanita berakal licik. Jangankan orang awam seperti kita, dokter hebat seperti dokter Igo pun bisa ia bunuh. Bisa saja ia menaruh racun itu di piring atau gelas yang dipakai putrimu. Atau ia sengaja menggunakan racun itu dengan waktu reaksi yang berbeda-beda, sehingga nanti keluargamu akan merasakannya secara bergantian. Dan kematian akan menjemput kalian satu demi satu. Sampai akhirnya tiada yang tersisa dari keluargamu. Sudah, Tika. Jangan bahas hal yang lain-lain. Sekarang bagaimana caranya agar anakku bisa cepat pulih? Kereta kuda sudah siap. Tapi kata suamiku, jembatan yang mengarah ke arah rumah dokter rubuh karena terseret arus akibat badai kemarin. Jadi kita tidak bisa melewatinya dengan kereta kuda. Namun ada jalan lain, dan kereta kuda hanya bisa mengantarkannya sampai ke jembatan saja. Karena jembatan itu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, dan arahnya memutar ke hulu. Bagaimana? Ya Tuhan, musibah apa lagi yang kau berikan kepadaku ini? Apakah kau benci kepadaku sehingga aku diberikan cobaan yang bergantian seperti ini? Aku membawa tanaman obat. Namun aku perlu sedikit waktu untuk meramunya. Apalagi yang kau tunggu? Cepat, ramu tanaman itu. Baiklah, Nyonya. Biar aku bantu. Apa kau yakin wanita itu yang akan membuatkan obat? Dan bukan malah sebaliknya. Jika aku jadi kau, aku takkan melakukan apa yang kau lakukan saat ini. Daripada harus mempercayai dia membuat obat, lebih baik aku menggendongnya ke dokter. Sudah cukup. Jika kedatangan kalian hanya membuat darahku naik, lebih baik kalian bawa omongan kalian tadi dan keluarkan di teras rumah kalian saja. Terima kasih sudah datang dan berniat membantu. Anakku butuh istirahat dan ketenangan. Jadi bisa kalian tutup pintuku dari luar. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Jika terjadi sesuatu pada putrimu, setidaknya kami sudah memperingati. Permisi. Coba berikan ramuan ini. Barangkali bisa menurunkan panasnya terlebih dulu. Dan agar ia cepat sadar. Setelah sadar kita bisa mengobatinya dengan mudah. Apa kau yakin ramuan ini akan membuat ia segera sadar? Bagaimana kau tahu ramuan ini bisa menyadarkan putriku?
jangan benar apa yang dikatakan tetangga, bahwa kau telah memasukkan racun pada makanan. Jika aku yang menaruh racun pada masakan itu, bukan hanya putrimu yang mengalami hal seperti ini, tapi juga kau. Bahkan aku pun bisa terkena. Bukan begitu? Sudah, izinkan aku mengobati putrimu dulu. Lalu bagaimana jika terjadi hal buruk pada putriku setelah meminum ramuanmu itu? Kau boleh menguburku di samping putrimu di hari yang sama. Baiklah. Mengapa kau carikan obat untuk anakku? Lalu mengapa kau tak menghentikan aku sewaktu aku berlari? Entah. Serasa ada yang berbisik pada batinku untuk percaya padamu saat ini. Itu jawaban yang sama untuk pertanyaan yang kau lontarkan padaku. Ada kalanya nurani harus didahulukan daripada akal. Namun sayangnya di kota kita tak berlaku pemahaman seperti itu. Di kota ini hanya yang terlihat dengan akal dan di kota ini hanya yang terlihat dengan mata kepala yang dihubungkan dengan akal sehat yang diambil sebagai keputusan, tidak dengan nurani. Sisanya bisa kau berikan setelah putrimu sadar. Tak perlu banyak-banyak. Cukup 2-3 sendok makan saja dengan selang waktu 3-4 jam sekali. Itu agar panasnya segera normal. Aku akan ke dapur mengambil kain untuk mengompres dahinya. Dan kau, dekatkan minyak angin ini ke hidungnya. Siapa tahu bisa membuatnya segera sadar. Baik. Dari mana kau bisa tahu obat untuk anakku? Aku bekerja sebagai pembantu di rumah dokter Igo. Aku belajar sedikit obat-obatan pada dokter Igo. Mulai dari ramuan herbal, sedikit ilmu bedah, bahkan syaraf sekalipun. Jika hanya ramuan penurun panas, aku sudah mahir membuatnya. Karena aku sering membuatnya untuk masyarakat di sana. Apa semua yang bekerja di sana diajarkan ilmu obat-obatan seperti ini? Tentu saja tidak. Aku mungkin salah seorang yang beruntung hingga dapat belajar langsung dengan dokter Igo tentang ilmu kedokteran. Kita tahu, ia adalah dokter muda yang hebat. Kehebatannya pun termasyhur hingga ke negeri orang. Berbagai penyakit dapat ia sembuhkan dari hasil ramuan-ramuannya. Bukan hanya itu, ia orang yang sangat bijak, tidak menggunakan kehebatannya demi kebutuhan pribadi. Ilmu yang ia dapat benar-benar ia gunakan demi kepentingan masyarakat banyak. Bahkan, bukan sekali 2 kali ia berikan pengobatan gratis di rumahnya. Apabila pasien benar-benar tidak mampu membayar biaya berobat. Menurutku, ia bukan manusia, tetapi malaikat yang diciptakan Tuhan untuk membantu manusia. Tubuhnya hanya berupa cangkal sebagai manipulasi, agar orang-orang tak kaget melihatnya. Dari caramu berbicara tentang Dr. Igo, kau sepertinya menaruh hati kepadanya. Apakah benar dugaanku itu? Hanya wanita bodoh yang tak menyukai pria seperti dokter Igo. Jangankan aku, banyak perempuan dari anak kalangan elit yang tergila-gila kepadanya. Bahkan, salah satu anak wanita wali kota setengah gila karenanya. Dan jika dokter Igo mau, ia bisa mendapatkan setengah kekayaan wali kota jika mau mempersuntik putrinya kala itu. Tapi dokter tak menerimanya, karena ia tahu cinta bukanlah barang dagangan yang bisa ia tukar dengan harta kekayaan. Keputusannya itu membuatku semakin terkagum kepadanya. Jika rasa takut dan malu tidak menahanku, sudah kubualkan perasaanku kepadanya. Tapi bukan begitu cinta sesungguhnya seorang perempuan kepada laki-laki. Perempuan cukup mengandung jika tidak bersama laki jika menerima cintanya, dan menggelengkan kepala jika ia tak mau. Itulah adat di tempatku yang selalu kuduga. Jika itu adat yang kau pegang, apakah kau terganggu karena tekanan batin yang kau rasa saat itu? Antara amanat dan cinta, pastinya kedua hal itu menyiksa batin. Mengapa tak kau ungkapkan saja bila kau suka? Lagi pula, sekarang kan zaman sudah sedikit maju. Tak apalah sedikit bertolak dari adat. Lihat di luar sana, banyak sekali wanita-wanita yang mendobrak adat, tetapi mereka bisa berdiri kokoh. Dia dipandang hebat oleh orang banyak. Hebat menurut orang banyak. Tapi aku yakin, di dalam lubuk hatinya ada sedikit jeritan kecil yang membuat air matanya turun sesekali. Karena menurutku, wanita tetaplah wanita, dan adat telah mengatur segala ketentuan demi menyempurnakannya. Beberapa kali pernah kutanya, mengapa ia menolak untuk dinikahkan oleh wanita yang tergila-gila karenanya. Tapi
Tapi ia menjawab, di mana harga seorang lelaki jika ia dipilih oleh seorang wanita? Karena pada dasarnya, lelaki itu memilih perempuan yang ia cintai, dan bukan dipilih oleh perempuan yang mencintainya. Mungkin karena prinsip itu juga ia sampai kehilangan nyawanya. Maksudnya? Iya. Malam itu Pak Wali Kota datang yang kesekian kalinya menemui dokter untuk memintanya kawin kepada anak gadisnya. Dengan membawa sekoper uang, ia membujuk dokter agar sudi menikah segera dengan putrinya. Tapi dokter tetap saja menolak dengan berbagai alasan agar Pak Wali Kota tidak tersinggung dengan tolakan dokter kepadanya. Tapi Wali Kota tetap saja bersikeras membujuk dokter agar mau. Tawaran demi tawaran Wali Kota tawarkan kepada dokter. Begitu pula dokter yang memberikan alasan demi alasan untuk menolak tawaran Wali Kota. Sampai akhirnya tawaran berganti dengan ancaman. Yang ku dengar saat itu, Wali Kota akan menutup tempat praktek dokter jika tak mau menikahi putrinya. Tapi dengan tegas dokter menolak keinginan Wali Kota dan berkata, telah ada wanita lain yang sudah mendiami hatinya. Dengan wajah kesal dan kepala yang terbakar, Wali Kota pulang dengan umpatan mengiringi setiap langkah kaki. Ia menutup pintu dengan keras sampai engsel pintu rumah dokter lepas. Tapi tidak dengan tekadnya. Setelah itu aku mencoba untuk mendekati dokter sambil membawa teh hangat supaya ia sedikit tenang. Tak berapa lama kemudian aku bertanya kepada dokter, mengapa tak menerima tawaran Wali Kota supaya tempat ini bisa terus dibuka? Betapa kagetnya aku dengan jawaban dokter kala itu. Apa jawabannya? Ia menjawab bahwa semua yang ia lakukan kepada Wali Kota ialah demi seorang wanita yang selalu ada di kesusahannya, yang selalu menyuguhkan minum padanya saat bergadang membuat ramuan, yang selalu ingin tahu tentang ilmu kedokteran, dan yang saat itu berada di hadapan matanya. Begitu jawaban dokter saat itu. Mana mungkin? Jika kalian saling mencintai, lalu mengapa kau meracuni dokter Igo? Mana mungkin aku berbuat paling kejam kepada ia yang paling aku cinta. Maksudnya? Iya, ada dalang lain di balik pembunuhan dokter Igo. Wali Kota? Iya. Setelah kejadian itu ada beberapa orang tinggi besar yang masuk lewat jendela belakang. Kira-kira pukul 3 pagi. Aku masih belum tertidur saat itu, karena masih tidak terpikir akan ucapan dokter malam tadi. Aku mendengar langkah-langkah sepatu mereka yang menginjak papan rumah kelas ini. Dari suara langkah kakinya, tak mungkin hanya 2-3 orang. Dengan rasa takut dan penasaran, aku intip kejadian itu lewat celah pintu kamarku. Benar saja, kurang lebih ada 4 orang di sana dan mengarah ke kamar dokter. Sebagian dari mereka ada yang bertugas berjaga. Bila ada yang tiba-tiba datang, bisa mereka habisi dengan satu pukulan dari alat yang mereka bawa. Aku menyaksikan betul bagaimana mereka beraksi pada dini hari itu. Sebagian dari mereka bertugas membawa pintu dengan hati-hati, agar sedikit suara yang terjadi saat mereka melancarkan aksinya. Setelah pintu terbuka, 2 orang masuk ke kamar dokter, dan sisanya menunggu di luar. Rasa takut menggetarkan kaki dan tubuhku. Namun rasa cemas dan cinta menggetarkan bibirku, hingga tanpa sengaja aku mengucap kata dokter yang cukup keras, hingga membuat mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang mengintai di balik pintu kamar. 2 orang menghampiri kamarku dan mendobrak pintu kamarku. Mereka membungkamku dengan lap yang telah mereka tetesi obat bius sebelumnya. Para pegawai dokter membangunkanku dengan air mata yang membanjiri pipi mereka. Mereka membawaku ke kamar dokter. Dan betapa terkejutnya aku. Aku melihat dokter yang terbaring tak bernyawa dengan sisa-sisa busa di mulut dan kasurnya. Rupanya dokter telah diracun oleh orang-orang itu. Kejadian itu sangat memukul bagiku. Baru saja aku tahu bahwa lelaki yang sangat kukagumi dan kucintai membalas kasih yang kuberi. Tetapi nasib berkata lain.
Tuhan lebih merindukan dia daripada aku. Dengan sejuta luka aku mencoba tegar menghadapi keadaan. Lalu, Setelah penguburan berakhir, aku ceritakan kepada semua orang tentang apa yang terjadi malam itu. Banyak yang hadir saat itu. Para pegawai dokter, keluarga dokter, bahkan wali kota pun dan anaknya datang. mereka percaya apa yang kau ceritakan. Semua orang mempercayainya, kecuali satu, yaitu wali kota. Ia berpendapat bahwa aku yang telah membunuh dokter lantaran tidak terima akan keputusan dokter yang menerima tawaran wali kota untuk menikahi anaknya. Berbekal surat keputusan yang bertanda tangan dokter palsu, ia karang cerita agar semua orang percaya bahwa aku yang telah membunuh dokter. Sampai wali kota mengusulkan untuk membuat penyelidikan tentang kematian dokter. Jika seperti itu, kau bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah kepada mereka. Mungkin bisa kau tunjukkan beberapa bukti. Iya, aku sudah tunjukkan semua itu. Tapi mulut wali kota sangatlah licin. Dengan gampangnya ia menyilap lidah. Entah takut atau percaya, para penyidik begitu mudah mengikuti apa yang wali kota ucapkan. Dan pihak keluarga dokter pun menyetujui ucapan wali kota untuk menggeledah, untuk membuktikan bahwa akulah pembunuh dokter yang sebenarnya. Manusia bermulut ular. Begitu lihainya ia berdusta kepada semua orang. Bukan hanya berlidah ular, tapi dia juga berakal iblis dan bernafas setan. Ruangan demi ruangan telah diselidiki. Lemari, rak, dan setiap wadah telah dibuka. Sampai ruangan terakhir. Dan itu kamarku. Aku sudah berfirasat buruk kala itu. Tapi karena aku merasa tak bersalah, aku coba menenangkan diriku sambil berdoa agar Tuhan melihatkan kepada mereka mana yang salah dan mana yang benar. Lemari telah mereka geledah dan tak ada bukti apapun. Setiap celah mereka sisir. Tak satu pun bukti yang menguatkan bahwa aku pelaku. Sampai seseorang mengarah kepada kotak kayu kecil di atas panel jendela. Kotak itu adalah kotak berisi pemberian dokter. Aku coba menolak agar mereka tak membuka kotak itu. Karena itu ialah kotak yang sangat berharga bagiku. Di sana tersimpan benda-benda berharga, dan aku tak mau seorang pun menyentuhnya. Tapi apa boleh buat? Demi membuktikan prasangka mereka, aku relakan kotak itu diperiksa. Betapa terkejutnya aku. Dewan penyidik menemukan botol kecil bekas racun dalam kotak itu, yang aku tak tahu ada sebelumnya. Aku coba memberi penjelasan, tapi apalah dayaku. Mereka terlanjur marah dan kecewa kepadaku. Semua pembelaanku tak didengar sedikit pun, hanya berbalas kata-kata api karena hati mereka yang terbakar. Wali kota hanya tersenyum melihat aku diperlakukan seperti ini, karena ia telah membuktikan bahwa aku pembunuh sebenarnya. Sungguh kebusukan yang teliti, membuat kejadian seolah-olah nyata dan bukti seolah-olah benar. Begitulah. Mereka tak sadar bahwa selama ini mereka dipimpin oleh setan bertopeng Tuhan, sehingga kebusukan-kebusukan yang ia ciptakan seolah benar, karena ia keluarkan di mulut topeng yang ia pakai. Saat itu aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukti telah mengarah kepadaku. Hanya tinggal putusan hakim yang bisa menyelamatkanku dari fitnah ini. Di hari putusan, semua orang berkumpul dengan berbekal hujatan yang siap mereka lontarkan. Begitulah. Mereka tak sadar bahwa selama ini mereka dipimpin oleh setan bertopeng Tuhan, sehingga kebusukan-kebusukan yang ia ciptakan seolah benar, karena ia keluarkan di mulut topeng yang ia pakai. Saat itu aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Bukti telah mengarah kepadaku. Hanya tinggal putusan hakim yang bisa menyelamatkanku dari fitnah ini. Di hari putusan, semua orang berkumpul dengan berbekal hujatan yang siap mereka lontarkan kepadaku. Aku hadir
tanpa didampingi pengacara yang membelaku. Kesaksianku hanya menjadi bualan yang tak sedikit pun mereka dengar. Dalam hati kecilku berkata, "Dokter, jika kau berada di sini, mungkin kau bisa melepaskanku dari fitnah ini. Tapi aku tahu, kau sekarang telah berada di samping Tuhan, dan aku tak bisa berbuat apa-apa." Persidangan berlangsung tak begitu lama. Hanya beberapa jam, hakim sudah memutuskan hukumanku. Hakim memutuskan hukum penggal bagiku karena dituduh melakukan pembunuhan berencana. Ia begitu dengan mengetokkan palu tanpa ingat betapa berat tanggung jawab yang ia tanggung di hadapan pengadilan Tuhan. Selepas pengadilan berakhir, aku dikirim ke rumah tahanan tempatku menunggu eksekusi mati. Tetapi rumah tahanan sudah penuh oleh tahanan lain yang mungkin nasibnya sama sepertiku. Dan akhirnya mereka memutuskan agar aku dibawa kemari. Mereka membawaku kemari tanpa sedikit pun rasa manusiawi. Pergelanganku diikat tambak dan ditarik oleh mereka yang berkuda dari kota sampai ke sini dengan dipaksa berjalan. Dengan hanya sedikit makanan dan hanya sesekali mereka memberiku minum. Itu pun jika aku sudah tergeletak karena lemas. Dan akhirnya aku sampai ke rumah. Ibu, ia sadarkan diri. Ia sadarkan diri. Syukurlah. Sudah, jangan banyak dulu bergerak. Biarkan tubuhnya pulih lebih dulu dan habiskan ramuannya. Terima kasih kau sudah menyelamatkan putriku. Maaf jika selama ini keluargaku bersikap buruk padamu. Sama-sama, Nyonya. Semua orang juga akan bersikap seperti itu jika di rumahnya ada seorang pesakitan sepertiku. Tapi aku juga sangat berterima kasih kepadamu. Karena walaupun kau tahu bahwa aku ini seorang pesakitan, tapi kau memperlakukan aku seperti pembantu biasa, bukan seorang pesakitan seperti mereka. Oh iya, jangan lupa, berikan ramuan itu 1 atau 2 jam sekali agar kesehatannya bisa segera pulih. Aku akan masak untuk makan malam. Terima kasih banyak. Dan maaf, aku selalu bersikap buruk padamu. Permisi. Permisi. Nak, bisa kau bukakan pintu? Baik, Bu. Ibumu ada. Sebentar, aku panggilkan dulu. Silakan masuk. Loh, sekarang yang jaganya bertiga, Pak. Padahal 1 saja cukup. Bahkan, jika dipikir-pikir, tak ada penjagaan pun tak masalah. Karena percuma, Pak. Mereka hanya tidur dan makan saja di sini. Maaf, Nyonya. Kedatangan kemari bukan lagi menjaga keluarga Nyonya. Tetapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Nyonya. Maksud Tuan? Kedatangan saya kemari ingin menjemput ia kembali ke penjara untuk ditempatkan di ruangan isolasi. Maaf, Tuan. Jika tidak salah, perjanjian yang dikatakan pria tempo lalu itu 1 bulan. Tapi kan sekarang baru 2 minggu lebih ia di sini. Masih tersisa 1 minggu lebih waktunya ia di sini. Apakah kau tega menaruhnya di ruangan isolasi selama berhari-hari? Memang benar, perjanjian yang dibuat di awal ialah 1 bulan. Tetapi setelah kami selidiki dan setelah kami interogasi beberapa narapidana di penjara, dalam dari kejadian itu adalah wanita itu, Nyonya. Sehingga kami memutuskan untuk mempercepat proses eksekusinya menjadi 3 hari lagi. Oleh karena itu, ia harus kami bawa ke ruangan isolasi. Bagaimana bisa begitu, Pak? Putusan itu dibuat sama sekali tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Maaf, keputusan itu sudah dibuat secara mendadak. Setelah kami mengetahui bahwa kaulah dalang dari kejadian itu. Kami telah memeriksa para saksi di dalam penjara dan dugaan kami memang benar bahwa kaulah dalang dari semua kejadian itu. Kaulah yang menyebarkan berita dasar penangkapanmu dan menceritakan kebohongan tentang bukti palsu yang ditemukan kemarin.
meracuni Dokter Igo. Apa? Cerita bohong katamu? Itu cerita nyata, bukan kebohongan. Para iblis itulah yang telah meracuni Dokter Igo, bukan aku. Jika saja mataku adalah matamu, kau akan tahu bagaimana kejadian busuk yang terjadi malam itu. Aku hanya seseorang yang diinjak di balik kekuasaan para iblis. Lagi pula, bagaimana bisa suatu putusan dibuat secara mendadak? Apalagi orang yang menjadi korban putusan itu tak diberitahu dan tidak diberi pembelaan sebelumnya. Bagaimana jika saksi yang kau ambil malah melebih-lebihkan kisah yang kau ceritakan padanya? Atau saksi yang kau ambil ialah orang bayaran yang ia menceritakan hal yang tidak berguna tentangku? Apa kau mau mempertanggungjawabkannya? Hei Nona, kau pikir saya mengambil keputusan dengan seenaknya? Apa kau anggap saya semua mengambil keputusan hanya untuk memberatkan keadaanmu saat ini? Kami tidak selicik itu, Nona. Semua yang terjadi ialah murni akibat kelakuanmu sendiri. Putusan yang diambil oleh pengadilan semuanya karena perbuatanmu yang membuat kami terpaksa membuat keputusan ini. Jadi janganlah menanyakan tentang keadilan yang dibuat orang lain kepadamu. Tapi coba tanyakan, apakah kau sudah adil kepada orang lain? Bahkan aku rasa kau pun belum pernah adil pada dirimu sendiri, Nona. Sebentar lagi sudah waktunya kau membayar untuk perbuatan selama ini. Petugas, ayo bawa wanita itu. Cukup! Jangan keterlaluan memperlakukan seorang perempuan seperti itu. Walaupun ia benar salah, tapi setidaknya kau melakukan ia seperti manusia, bukan seperti itu. Hei, apakah kalian sudah adil pada diri kalian sendiri? Ha? Jangan dulu berlagak so adil kepada orang lain, jika diri kalian juga masih mementingkan isi perut kalian masing-masing. Coba kalian buka mata. Janganlah bersikap seperti anjing yang selalu menuruti apa kata majikannya. Bahkan, walaupun tuannya melemparkan sebatang tongkat ke sungai yang deras, anjing itu akan mengambilnya tanpa pikir panjang. Tanpa ia sadar, arus siap menghanyutkan. Diam, Nyonya. Begitu gampang kau menghinaku. Sampai-sampai kau samakan aku dengan seekor anjing. Asal kau tahu, Nyonya, aku ada perwakilan pengadilan di kota ini. Jangan sampai aku mengugat kau atas perlindungan tindakan kejahatan dan pencemaran nama baik. Jangan sesekali membentak ibuku dan mengancam atas nama hukum. Aku bisa saja mengumpulkan warga untuk memberi pelajaran kepadamu, sampai kau tak bisa kembali untuk melaporkan tuduhan itu. Jadi, jangan macam-macam kepada kami. Baiklah kalau begitu. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Ini, Apa itu? surat keputusan yang diberikan pengadilan. Mau tak mau, ia harus dieksekusi mati pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi aku mohon, kalian mengerti dan membiarkan kami menjalankan tugas untuk membawanya. Atau, bisa saja pekerjaan suamimu terancam jika pihak pengadilan dan kepolisian tahu tentang hal ini. Sudahlah, Nyonya. Aku tak masalah jika harus dibawa sekarang. Asalkan jangan sampai suamimu kehilangan mata pencahariannya. Jangan sampai keberadaanku di sini membuat kalian celaka. Dan kau, Anita, terima kasih kau sudah mau menjadi teman bicara di sisa akhir hidupku. Iya, walaupun pada mulanya kau juga sama seperti yang lain. Biarkan mereka melakukan tugasnya walau mereka tak tahu kebenaran yang sebenarnya. Aku yakin, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Baiklah kalau begitu. Tapi Pak, boleh aku minta satu malam lagi bersamanya? Aku ingin ini menjadi malam terakhir yang paling bahagia baginya, sebelum ia berakhir di tangan Algojo di hari eksekusinya nanti lusa. Apa aku bisa mempercayaimu? Apa yang kau lakukan tadi, Nona? Aku takut kau malah membiarkannya dia kabur. Aku jamin ia takkan kabur. Dan bila kau masih ragu, biarkan pengawalmu berjaga di sini untuk meyakinkanmu. Ayolah Tuan. Lagi pula waktu eksekusinya masih 3 hari lagi. Jadi jika malam ini menjadi malam terakhirnya bersama kami di sini, itu tidak masalah, bukan? Baiklah kalau itu yang ingin kalian. Aku akan kembali ke pengadilan untuk meminta pendapat di sana. Keputusannya akan kami berikan nanti lewat surat. Jika pengadilan menyetujuinya, maka aku besok akan datang kembali untuk membawanya. Tetapi jika tidak, biarkan petugas membawanya kembali. Dan para petugas mohon berjaga di sini, karena aku takut terjadi apa-apa. Kalau begitu, aku permisi, Nyonya. Terima kasih Tuan. Semoga Tuhan membalas kebaikan kita. 「
Nyonya tadi ada yang mengantarkan surat. Sepertinya ini dari pengadilan. Berikan padaku. Nak, nak, kemari nak, cepat. Ada apa, Bu? Cepat siapkan bahan makanan. Pengadilan memberikan surat dan menyatakan agar wanita itu bisa diam di sini malam ini. Benarkah itu, Bu? Baiklah kalau begitu. Aku akan siapkan sayur mayur dan mengambil ayam di belakang. Nak, jangan lupa undang tetangga kita untuk makan malam ini. Baik, Bu. Ada apa, Nyonya? Sepertinya Anita sibuk sekali. Ini, kau boleh diam di sini semalam lagi. Maka dari itu, ayo kita adakan pesta kecil-kecilan malam ini. Yang benar, Nyonya. Kalau begitu, aku akan bantu Anita di dapur. Tuhan, terima kasih kau mengabulkan permintaanku. Dan kau, nanti malam kita makan bersama di sini. Beritahu rekanmu di luar. Baik, Nyonya. Kau kenapa, Nyonya? Ya Tuhan, mengapa bisa terjadi seperti ini? Lebih cepat dari aku duga rupanya. Aku rasa takarannya terlalu banyak. Jadi kau yang melakukannya ini. Oh, bukan. Bukan aku, Nyonya. Tapi ramuan ini yang membuat kalian seperti ini. Oh iya, dan ramuan ini yang juga membuat dokter Igo mati. Ups, Anita setan! sudah perempuan tua. Maksudku, Nyonya. Nyonya jangan terlalu banyak bicara. Nanti racun dalam tubuh Nyonya cepat menyebar. Kan aku sudah bilang, jangan sampai kehadiranku ini membuat kalian celaka. Bukan begitu. Sebagaimana yang kau harap, Nyonya. Malam ini sangat berkesan bagiku. Dan mungkin juga bagimu. Lihat, sepertinya kedua anakmu sudah meninggalkanmu. Oh iya, terima kasih untuk makan malam ini. Dan selamat bersenang-senang. Para!